Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel Dongeng Nusantara. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan Senja Pajajaran bagian ke-6. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Pada saat ini, sekali lagi pada zaman Siliwangi, di dalam satu negara Pajajaran, tak mungkin bisa disejajarkan adanya dua macam keyakinan dan kepercayaan raga geni. Entahlah di zaman anak cucu nanti, adalah sungguh bijaksana sekali apabila kelak terdapat satu negara di mana hidup beragama secara bebas, bersatu. Zaman itu kelak tentulah akan menjadi kenyataan. Tetapi buat zaman Siliwangi yang sekarang, raga geni, mungkin pula sudah menjadi takdir Sang Dewata Raya yang menghendaki zaman Siliwangi harus ditutup sampai malam ini saja. Maka adalah sudah menjadi keputusanku, raga geni, dan semua yang hadir, termasuk istri dan putra-putriku. Aku malam ini juga, sebelum mereka sampai, hendak pergi meninggalkan keraton. Langkahku itu bisa ditafsirkan mengalah untuk menang. Menang bahwasanya di dalam membela keyakinan dan kepercayaan, aku secara ikhlas meninggalkan kedudukan untuk bersatu dengan rakyat di dalam meneruskan pengabdian kepada Hyang Tunggal, mencari zaman kelanggengan yang sesuai dengan amal perbuatan semasa hidup di alam maya. Tentulah akan besar dosa-dosaku apabila aku berkukuh membela kepercayaan dan keyakinan dengan mengorbankan rakyat. Aku tidak ingin negeri hancur, mayat manusia bergelimpangan, sungai menjadi merah, mengalirkan darah. Itulah keputusanku. Mereka yang hadir terpaksa harus saling pandang, tetapi semua yang hadir tahu pula apa arti sabda Pandita Ratu. Keputusan yang sudah terucapkan oleh seorang raja pantang dirobah. Pangeran Walangsungsang Cakrabuana dan Sunan Gunung Jati dengan pengiring yang sangat terbatas sampailah di Pakuan Pajajaran, langsung memasuki istana. Mereka sangat heran mengapa keadaannya lengang, sunyi, sepi pada dini hari menjelang subuh. Beberapa orang pengawal istana bahkan tampak ketakutan dan lari bersama tombaknya masing-masing. Para tamu dari Cirebon dengan etikat sebagai anak dan cucu ingin hendak berbakti ke bawah duli Sang Prabu Siliwangi menjadi kecewa. Yang mereka herankan bahwa keraton dalam keadaan kosong, sementara itu tiada seorang pun yang bisa ditanya. Pangeran Walangsungsang mengajak keponakannya Sunan Gunung Jati duduk di dalam ruang balai pertemuan untuk menenangkan dulu pikiran sehingga bisa berpikir lebih tenang. Memperhatikan keadaan sekitar, semua barang masih lengkap termasuk kursi kerajaan dan lampu keraton 1000 lilin yang menjadi kebanggaan Pajajaran sekaligus merupakan lambang kebesarannya. Tetapi lampu 1000 lilin itu di dalam keadaan tidak menyala, mati, seperti juga matinya seluruh istana yang sudah seperti makam itu. Suasana menjadi suram menyeramkan. Ditambah hembusan angin pegunungan dini hari yang benar-benar menyusup sampai ke tulang belulang. Bagi mereka yang berasal dari daerah pesisir, dinginnya udara Pakuan sungguh terasa sekali. Para pengawal yang ditugaskan mengadakan pemeriksaan dan penelitian ke seluruh istana melaporkan bahwa memang tidak ada seorang pun bisa dijumpai. Walangsungsang terdiam membiarkan kenang-kenangan hidup semasa kecil dengan leluasa timbul di depan mata semangatnya. Betapa nikmatnya kehidupan masa kecil bersama adik-adik kandungnya dan kedua orang tuanya. Ayah dan ibunda sungguh sangat menyayangi 3 orang putra-putrinya, Walangsungsang, Rara Santang, dan Raja Sengara. Hubungan keluarga yang sungguh sangat mesra, lebih-lebih di pihak ibundanya yang sudah dipanggil menghadap Allah Subhanahu
Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang menyusuinya, mengasuhnya, dan membinanya dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan kesadaran bahwa anak adalah hakikat amanat Tuhan. Terkenang kembali oleh Walang Sungsang bagaimana cara ibundanya mendidik ketiga putra-putrinya yang dilakukan dengan tekun di dalam suatu kamar yang khusus di istana ini. Pendidikan berjalan di balik pintu kamar yang terkunci dari dalam, pendidikan secara agama Islam, seperti halnya yang diterima oleh almarhumah ibunda dari gurunya Syekh Kuro di Karawang semasa gadisnya. Benih yang ditanam oleh ibunda ke dalam hati ketiga putra-putrinya ternyata mencapai kesuburan, bertumbuh dan berbuah, bahwa jalan ke surga tercipta di pangkuan sang ibu. Buktinya ketiga putra-putri Pajajaran itu di hari tuanya telah dapat melengkapi rukun Islam yang 5 itu. Walang Sungsang, Rara Santang, dan juga Raja Sengara sudah pula menunaikan rukun Islam kelima ke Mekah. Walang Sungsang bergelar Haji Abdullah Imam, dan Raja Sengara atau dikenal di daerah tempat menetap dengan nama Kian Santang menggunakan nama Haji Mansur. Sementara Rara Santang bahkan sudah pula diberi kemurahan Tuhan mendapatkan jodoh dengan Syarif Abdullah Sultan Mesir, keturunan ke-21 dari Rasul. Mereka mendapatkan 2 orang putra masing-masing, Syarif Hidayatullah yang sekarang bergelar Sunan Gunung Jati, dan adiknya Syarif Nurullah menjabat Sultan di Mesir setelah ayahnya meninggal dunia. Putra-putri Prabu Siliwangi sungguh-sungguh mendapat kurnia, taufik, dan hidayah ilahi berkah pendidikan almarhumah ibunda Nyai Subang Larang yang diridhoi oleh Tuhan. Terdengarlah saat itu suara yang sangat nyaring sekali bergema ke seluruh istana Pakuan, bahkan ke seluruh Pakuan dan bumi Pajajaran. Allahu Akbar. Suara azan yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati yang rupanya dengan diam-diam telah mempersiapkan pelaksanaan sembahyang subuh secara bersama. Pajar pun menyingsing di sebelah timur, sementara senja membenamkan diri ke ufuk barat. Pajar agama Islam dan senja kerajaan Pajajaran dengan raja terakhir keturunan Galuh Prabu Siliwangi. Matahari selamanya hanya satu matahari yang berjalan mulai terbit sehingga masuk senja ke dalam peraduannya. Hari silih berganti, matahari naik dan tenggelam dari dahulu sampai sekarang. Tamat pemirsa cerita Senja Pajajaran. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Mudah-mudahan besok malam bisa melanjutkan cerita yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.